一目惚れしました。Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Bersama saya Ebit Windy, kali ini akan membahas sebuah film drama romansa yang berjudul Tomorrow I Will Date With Yesterday You. Film ini mengisahkan seorang mahasiswa yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap seorang wanita yang tidak ia kenal di sebuah kereta. Sejak pertemuan itu, akhirnya mereka berdua saling berkenalan dan tukar pengalaman. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling jatuh cinta. Namun ternyata hubungan mereka tidak berlangsung lama karena si pria tersebut menemukan sebuah fakta yang begitu menyakitkan. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah kereta yang sedang melaju, dan di sanalah ada seorang pria yang bernama Takatoshi Miniyama, atau sebut saja dengan nama Taka. Taka adalah seorang mahasiswa yang saat itu hendak berangkat ke kampus. Di dalam kereta saat itu, Taka mendapat pemandangan indah yang tidak seperti biasanya, yakni dengan hadirnya seorang wanita yang tidak ia kenal. Di setiap kereta tiba di stasiun yang mana sebagian penumpang turun, di sini Taka mulai khawatir dan gelisah karena takut bila si wanita tersebut turun tanpa ia ketahui. Saat itu dalam hatinya Taka berkata, mungkin ini adalah waktu yang tepat memberanikan diri untuk menyapa gadis tersebut. Namun ketika ia bertekad untuk menyapa, rupanya gadis tersebut sudah tidak ada di dalam kereta. Kemudian dengan terburu-buru Taka mencari gadis itu dan untungnya ia berhasil menemukannya. Kemudian dengan rasa grogi dan terbata-bata, Taka memberanikan diri dan berkata bila ia jatuh cinta pada pandangan pertama sejak ia melihatnya di dalam kereta tadi. Pada awalnya, Taka meminta akun sosial media si wanita itu seperti IG, FB, atau WhatsApp. Namun rupanya si gadis itu bahkan berkata tidak memiliki handphone. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun duduk di stasiun kereta dan berkenalan. Rupanya gadis itu bernama Emi Fukuju, atau sebut saja dengan nama Emi. Kemudian di sini mereka saling menceritakan aktivitas mereka masing-masing. Seperti Taka yang berkata bila ia adalah seorang mahasiswa dalam jurusan seni. Sementara Emi, ia sedang menjalani sekolah kejuruan yang mempelajari tata rambut. Kemudian setelah itu Emi bertanya, apa alasan Taka sehingga bisa berkata jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap dirinya? Dan apa yang membuatmu aku begitu spesial? Mendengar pertanyaan tersebut, di sini bahkan Taka tidak bisa menjawab dengan tepat. Namun yang jelas, Taka mengatakan bila ia hanya mengikuti nalurinya saja dan merasa bila ia telah menemukan orang yang tepat untuk dicintai. Sementara Emi yang mendengar penjelasan dari Taka, ia pun tersenyum karena ia tahu apabila Taka sudah berkata jujur. Di tengah perbincangan mereka yang bahkan belum saling tahu alamatnya, tiba-tiba kereta datang karena Emi sekedar transit dan harus melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum Emi masuk ke dalam kereta, di sini Taka bertanya dengan rasa khawatir, apakah kita akan bertemu kembali? Meskipun itu hanya pertanyaan yang sederhana, namun rupanya itu membuat
Emi meneteskan air mata. Rupanya Emi teringat dengan sesuatu yang membuatnya sedih. Dan di sini Emi berjanji apabila kita pasti akan bertemu kembali di hari berikutnya. Setelah itu kemudian Emi masuk ke dalam kereta dan akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, sesampainya Taka di kampus, ia pun menceritakan pengalaman romantisnya, yakni pada sahabatnya yang bernama Uyama. Bisa dibilang apabila Uyama adalah pakar dalam percintaan, maka dengan ini Taka meminta pendapat Uyama apakah ia bisa bertemu kembali dengan Emi. Kemudian di sini Uyama menjelaskan, meskipun Taka dan Emi tidak memiliki koneksi kontak atau alamat, namun bila Emi tertarik dengan pertemuan itu, tentu dia akan mencari Taka ke kampus ini. Mendengar penjelasan dari sahabatnya, di sini Taka pun merasa sedikit tenang. Kemudian di keesokan harinya, saat itu di dalam kereta, di mana ia seperti biasa berangkat ke kampus pada jam yang sama dengan hari kemarin. Namun di sini Taka tidak mendapati kehadiran Emi. Bahkan ia menoleh ke sana kemari, namun tak kunjung melihat adanya Emi. Dengan ini Taka mulai kecewa dan pasrah. Mungkin ia memang tidak akan bisa kembali bertemu dengan Emi. Kemudian setelah itu Taka pun mengunjungi kebun binatang, yakni untuk mengerjakan tugas seni menggambar. Dan saat itu ia menggambar seekor jerapah. Tidak lama kemudian tibalah Emi yang membuat Taka sangat terkejut. Karena dari mana Emi bisa tahu bila dirinya saat ini sedang berada di kebun binatang. Bahkan untuk keanehan yang berikutnya, di sini Emi berkata bila gambar jerapah itu akan ditempelkan pada dinding kampus, yang padahal Emi sendiri belum pernah datang ke kampusnya Taka. Sementara itu, ini adalah pertemuan kedua antara Taka dan Emi. Kemudian setelah itu, Emi meminta berkunjung ke tempat favoritnya Taka, yakni sebuah pondok yang berada di tepi danau. Kemudian di sini Taka menceritakan sesuatu yang sangat berkesan, di mana ia masih berusia 5 tahun. Yakni di danau ini ia pernah hampir tenggelam, namun untungnya ditolong oleh wanita dewasa yang tidak ia kenal. Yang jelas, wanita itu sangat baik pada dirinya. Setelah mereka berdua lama mengobrol dan sebelum berpisah, saat itu Emi memberikan nomor telepon rumahnya pada Taka, karena di hari kemarin ia belum sempat memberikannya. Kemudian di malam harinya, Taka yang saat itu sedang bersama sahabatnya yang bernama Uyama. Ia meminta agar Taka untuk segera menghubungi Emi agar hubungannya cepat berlanjut. Seperti mengajak Emi berkencan atau sekedar pergi ke bioskop. Namun pada saat itu Taka merasa bingung. Dia tidak tahu cara merayu Emi yang bisa berakhir kencan. Kemudian di sini Uyama sangat ingin membantu Taka, yakni dengan cara menulis kata-kata yang bisa meluluhkan hati seorang wanita. Seperti cara merayu agar bisa berkencan dan mengajaknya ke bioskop dan jalan-jalan. Dan akhirnya kata-kata dari Uyama memang sangat mujarab. Saat itu Taka pun berhasil mengajak Emi berkencan dan janjian untuk bertemu dengan Emi pukul 1 siang di suatu tempat. Setelah Taka menutup telepon, betapa bahagianya Taka karena merasa telah berhasil merayu Emi dan akan berkencan dengan pujaan hatinya berkat bantuan sahabatnya. Kemudian di keesokan harinya, sebelum bertemu dengan Emi, Taka melihat lukisan jerapah yang sebelumnya ia buat, yang kini sudah menempel di sebuah dinding kampus. Hal ini memang persis seperti yang dikatakan oleh Emi, apabila lukisan jerapah itu akan berakhir di sini, yang padahal waktu itu bahkan lukisannya belum jadi.
Kemudian setelah itu akhirnya Taka pun ketemuan dengan Emi di tempat yang mereka janjikan dengan memesan beberapa cemilan. Bahkan di sana mereka melihat seekor dogi lucu yang lewat dari balik kaca. Dan diketahui apabila hari ini adalah hari ketiga di mana mereka bertemu. Setelah mereka berdua selesai makan, kemudian mereka melanjutkan acara kencannya ke sebuah tempat yang begitu indah. Dan di sini, akhirnya Emi membahas tentang pertemuannya dengan Taka di hari pertama. Emi merasa kagum dan merasa tersanjung di saat Taka mengutarakan cintanya waktu itu. Karena sejujurnya, selama ini belum pernah ada pria yang mengutarakan perasaannya secara langsung pada Emi. Sungguh di luar dugaan Taka. Rupanya di sini Emi mengaku sebelum mereka berkenalan, rupanya secara diam-diam Emi memang sering memperhatikan Taka dari jauh. Kemudian di sini Emi juga menerima cintanya Taka dan mulai malam itu akhirnya mereka berdua pun resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kemudian di hari berikutnya, Emi membantu Taka yang sedang berkemas karena Taka baru saja pindah dari kontrakan lama ke kontrakan barunya. Saat itu Uyama yang juga membantu Taka, ia pun sekalian berkenalan dengan Emi karena baru kali ini Uyama bisa bertatap muka secara langsung dengan Emi. Pada saat itu ketika Emi sedang menata barang-barang milik Taka, di sini Emi menemukan sebuah kotak yang tergembok. Dan nampaknya ia tidak begitu asing dengan kotak tersebut. Kemudian di sini Taka menjelaskan apabila kotak itu adalah pemberian dari seseorang yang pernah menyelamatkan dirinya saat ia akan tenggelam di danau ketika ia masih berusia 5 tahun. Namun seseorang itu berpesan agar Taka menjaga kotak ini untuk tidak membukanya. Sampai di sini Emi pun terdiam karena Emi merasa bila isi kotak ini tentunya memiliki cerita yang bisa menjelaskan semuanya. Kemudian di hari berikutnya, sejak Emi dan Taka menjalin hubungan, kini mereka berdua pun semakin sering bersama. Bahkan saat itu Emi sering membuat masakan untuk Taka. Namun di sini Taka kembali merasa aneh dengan bumbu yang dibuat oleh Emi yang mencampurkan coklat pada masakannya. Karena resep bumbu itu hanya digunakan oleh ibunya Taka ketika membuat masakan untuk dirinya. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Emi bisa melakukan itu seolah Emi pernah ada dan hadir dalam keluarganya Taka. Di saat Taka menanyakan hal tersebut, Emi pun menjawab apabila itu hanya sebuah kebetulan. Kemudian ketika malam tiba dan saat itu Emi sudah pulang, di sini Taka menemukan buku harian Emi yang tertinggal. Pada awalnya Taka iseng membuka buku harian Emi. Namun betapa terkejutnya Taka ketika mendapati catatan hari ini Emi menuliskan tanggal di bukunya adalah mundur ke belakang. Sebagai contoh dari sudut pandang yang normal, awal mereka bertemu pada tanggal 11, maka pertemuan kedua akan jatuh pada tanggal 12 dan seterusnya. Ini bila dilihat dari kehidupannya Taka. Namun akan berbeda dari sudut pandang Emi. Bila mereka bertemu pada tanggal 11, maka hari kedua akan jatuh pada tanggal 10 dan akan semakin mundur ke hari berikutnya. Bila dihitung dari segi usia, semakin hari Emi akan tampak semakin muda apabila dilihat dari sudut pandangnya Taka, dan begitu juga sebaliknya. Dari memori ingatan, tentunya Emi tidak bisa mengingat hari kemarin, namun ia tahu yang akan terjadi pada hari esok. Buat teman-teman yang masih merasa bingung dengan cerita film ini, Mimin jelaskan contoh yang lebih masuk akal. Hari esoknya Taka adalah hari kemarin bagi Emi. Tidak lama kemudian setelah Taka membaca buku hariannya Emi,
ia pun mendapat telepon dari Emi yang berkata akan menjelaskan sesuatu yang belum pernah ia katakan. Bahkan di sini, Emi juga meminta agar Taka membawa kotak misteri yang sebelumnya. Singkat cerita, di pagi harinya, dengan rasa penasaran, Taka menemui Emi yang saat itu tengah menanti dirinya. Setelah mereka bertemu, kemudian di sini Emi menjelaskan bila sebenarnya ia datang berasal dari dunia paralel, di mana waktu yang berjalan adalah berlawanan. Seperti yang Mimin sebutkan sebelumnya, bila hari esoknya Taka adalah hari kemarinnya Emi, dan semakin lama mereka kenal, maka semakin jauh pula Emi akan tahu masa depannya Taka. Maka tidak aneh bila sebelumnya Emi bisa tahu soal lukisan Taka yang akan berakhir pada dinding kampus, termasuk resep bumbu coklat yang pernah ibunya Taka gunakan untuk memasak. Bahkan di sini Emi juga memiliki kunci kotak misteri yang dimiliki oleh Taka. Setelah kotak tersebut dibuka, ternyata isinya adalah sebuah foto keluarganya Taka dan di sana juga ada Emi. Dari foto tersebut menjelaskan apabila Emi datangnya dari masa depan, di mana ia sudah melalui hari yang belum dilalui oleh Taka. Dan bukan hanya itu saja, ternyata yang memberi kotak itu adalah Emi sendiri ketika Taka masih berusia 8 tahun. Namun di masa itu, Emi sudah berusia 20 tahun. Lah, kok bisa? Mengapa Emi berusia 20 tahun sementara Taka baru berusia 8 tahun? Di sini Mimin perjelas sekali lagi, perjalanan hidup mereka adalah berlawanan, dan ini dari sudut pandangnya Taka. Apabila Emi berusia 5 tahun, maka Taka saat ini berusia 35 tahun. Ketika Emi berusia 10 tahun, maka di sana Taka berusia 30 tahun, dan seterusnya. Dari garis waktu yang berlawanan ini, mereka hanya bisa bertemu 30 hari saja dalam kurun waktu 5 tahun, yang artinya mereka tidak akan bisa bersama selamanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kedatangan Emi ke dunia Taka di usia yang sudah tua? Jawabannya adalah tidak, karena dari sudut pandang dunia Emi, dia sangat normal seperti biasa, yakni dari usia muda hingga tua. Setelah mereka berdua menyadari apabila perjalanan waktunya terbalik satu sama lain, di sini Taka mulai merasa apabila hubungannya terasa hambar, seolah mereka menjalani hidup dari skenario yang sudah tertulis dalam catatan hariannya Emi. Begitu juga dari sudut pandang Emi, ia menjalani hubungannya dengan Taka, itu juga sudah tertulis dalam catatan hariannya Taka. Singkat cerita, di hari berikutnya, saat itu Taka memutuskan sebaiknya hubungan ini berakhir saja. Kemudian di malam harinya, saat itu Taka yang tampak murung, sahabatnya pun mencoba menasehati Taka agar berbaikan dengan Emi apapun masalahnya. Dengan ini akhirnya Taka menyadari alasan mengapa Emi menangis ketika di awal ia bertemu dengan Emi di stasiun. Karena pertemuan awal bagi Taka, sebenarnya itu adalah pertemuan akhir bagi Emi. Setelah mengingat semua perjalanan mereka, akhirnya Taka sadar bila Emi sebenarnya sangat menderita. Sementara di balik senyum dan tawa Emi ketika bersama, sebenarnya Emi juga mengetahui akhir perjalanan cerita ini, yakni mereka berdua tidak akan bisa bersama. Pada saat itu akhirnya Taka pun merasa bersalah karena merasa egois yang tidak bisa memahami perasaan Emi. Apabila Taka menderita dengan waktu yang berbeda, maka sebaliknya, tentu saja Emi juga sangat menderita.
Maka saat itu tanpa tunggu lama, Taka langsung menelpon Emi dan meminta maaf atas apa yang terjadi di hari sebelumnya. Meskipun hal itu belum terjadi pada perjalanan waktu Emi. Pada saat itu Taka berjanji, meskipun hubungan ini terasa menyakitkan, namun Taka akan tetap menjalaninya. Hal ini tentu saja karena Taka sangat mencintai Emi. Kemudian di hari berikutnya, tepatnya di hari yang ke-21, bila dilihat dari sudut pandangnya Taka. Sementara dari sudut pandangnya Emi, ini adalah hari ke-9 mereka bertemu. Pada saat itu ketika Emi baru saja turun dari kereta, Taka langsung memeluk Emi dan berkata, apabila mereka berdua semakin sedikit memiliki waktu untuk bersama, sebelum pada akhirnya mereka tidak akan lagi saling kenal, seperti di awal cerita. Setelah itu, Taka pun memperkenalkan Emi pada kedua orang tuanya, dan saat itu Emi disambut dengan senang hati khususnya oleh ibunya Taka. Kemudian di malam harinya saat makan malam tiba, di sini ibunya bercerita soal resep masakan yang turun-temurun dari keluarganya yang menggunakan campuran coklat. Yang padahal Emi sudah mengetahui sebelum ibunya Taka menceritakan. Maka dengan ini Taka hanya tersenyum lirih karena ia sendiri pernah dibuatkan masakan tersebut oleh Emi. Kemudian setelah acara makan malam selesai, di sini Emi mengabadikannya dalam bentuk foto yang nantinya akan ia masukkan ke dalam sebuah kotak dan akan ia berikan kepada Taka yang saat itu masih berusia 8 tahun. Kemudian dalam perjalanan pulang, Taka yang sudah mengetahui bila esok adalah hari terakhir dengan Emi, ia pun tidak bisa menahan tangis karena sadar apabila ia tidak akan bisa menjalin hubungan yang serius hingga berumah tangga dengan Emi karena perbedaan waktu. Singkat cerita di hari berikutnya, dan ini adalah hari terakhir bersama Emi. Maka di sini Taka pun berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama Emi, seperti jalan-jalan, makan bersama, dan pergi ke tempat yang mereka inginkan. Singkat cerita malam pun tiba, yakni sebelum jam 12 malam. Mereka berdua duduk di stasiun di mana mereka awal bertemu. Dan di tempat ini pula mereka berdua akan berpisah. Sebelum pukul 12 malam tiba, di sini Taka menggenggam erat tangan Emi dan berkata, selama ia masih hidup tentunya masih akan ada waktu untuk bertemu kembali. Tidak peduli seberapa lama waktu yang akan menemukan mereka kembali. Tidak lama kemudian kereta datang tepat pada pukul 12 malam dan bersama Emi yang pada akhirnya ikut menghilang di telan waktu. Setelah kejadian tersebut, waktu pun berpindah ke dalam hidupnya Emi yang mana saat itu ia masih berusia 15 tahun. Pada saat itu Taka memberi sebuah lukisan Emi yang sudah berusia 20 tahun. Dalam hati Emi, ia merasa sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Taka di usianya yang ke-20 tahun. Kemudian di cerita selanjutnya adalah hari-hari di mana Emi mengulang waktunya saat pertama kali ia bertemu dengan Taka di stasiun. Kemudian di hari yang kedua, akhirnya mereka pun jadian. Dan berikutnya mereka pun menjalani hari-hari seperti yang sebelumnya pernah ia alami pada kehidupannya Taka. Hingga pada akhirnya di hari yang ke-21, Emi juga menyadari apabila mereka berdua akhirnya akan berpisah di stasiun di mana awal mereka bertemu. Dari kejadian tersebut akhirnya Emi juga menyadari apabila hubungannya dengan Taka itu hanya akan berputar-putar dan terulang kembali dan seterusnya. Yang artinya mereka berdua tidak akan bisa melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius.
Dan film pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.